Ketika kita menempel pada Sang Kristus, dikatakan kamu akan berbuah banyak. Yang kedua, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu rahasianya kalau doa-doa kita mau dikabulkan oleh Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apakah Anda masih ingat waktu kita sekolah minggu, sekolah Bina Iman, kita diajar oleh guru-guru sekolah Bina Iman satu lagu yang sangat terkenal, yaitu Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Apa? Terus lanjutannya, pastilah kau akan berbuah. Saudara-saudaraku terkasih, dalam video kali ini saya akan membongkar misteri dari kata-kata Tuhan Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dan kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang mau hidupnya banyak berbuah? Kan kita senang kalau lihat pohon jambu, pohon mangga, pohon buah-buahan itu buahnya banyak gitu. Kita senang. Tapi saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa apakah ada pohon-pohon buah-buahan yang memakan buahnya sendiri? Nah, di sini kita baru bisa sadar nih. Kita mau hidup kita berbuah banyak, tapi pohon-pohonan, pohon anggur sekalipun, itu tidak akan memakan buah-buahnya. Pohon jambu di pengarangan rumah, pohon mangga di pengarangan rumah, kalau nggak kita makan, ya dimakan sama tetangga, atau dimakan sama codot atau kelalawar. Pohonnya sendiri tidak pernah menikmati buahnya. Romo kok gitu? Kalau gitu buat apa saya berbuah dong, Romo? Saudara-saudara, panggilan untuk menjadi berbuah sebagai murid-murid Kristus pertama-tama tidak pernah mengajak para murid Kristus untuk menjadi egois. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Buahnya itu orang lain yang makan. Siapa? Ya bisa pasangan hidup, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang tinggal bersama-sama kita, yang bekerja melayani bersama-sama dengan kita. Merekalah yang merasakan buah-buahnya. Merekalah yang menikmati buah-buahnya. Romo, kalau gitu rugi dong. Kok saya yang tinggal dalam Tuhan, bertekun dalam kasih, orang lain yang menikmati? Saudara-saudara, apakah Anda lupa bahwa kalau secara alamiah, pohon jambu, pohon mangga misalnya, itu dimakan sama kelelawar. Terus setelah buahnya habis, tinggal apanya? Tinggal bijinya. Bijinya itulah yang turun ke tanah, menjadi kering, mati, dan nanti menghasilkan tanaman-tanaman baru. Buah-buah yang baru nanti dihasilkan dari benih-benih, biji-biji buah-buahan yang jatuh ke tanah. Itulah saudara-saudaraku arti dari berbuah banyak kalau kita menempel pada pokok anggur yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya? Kalau Anda keluar ke taman, ke kebun, Anda lirik-lirik kalau Anda yang masih punya taman atau rumahnya masih di desa. Sebab kalau di Jakarta ya rada susah. Saya tadi sebelum bikin video ini, saya jalan-jalan ke taman saya cari ranting-ranting karena rumahnya masih baru, belum ada tanaman-tanaman yang berbuah, belum ada tanaman-tanaman yang sudah besar. Tapi pokok anggur, pokok sebuah tumbuhan, dan kitalah rantingnya. Di situ kita disadari banyak hal. Yang pertama, kalau rantingnya mau hidup terus, dia harus menempel pada pokok anggur.
Kalau rantingnya mau kuat, dia harus tidak boleh patah, terputus, atau terpotong dari pokok anggur. Sebab apa saudara-saudara? Ranting adalah sesuatu yang ringkih, sesuatu yang mudah patah, sesuatu yang mudah hancur. Maka kesadaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus betul ya, ranting harus menempel pada pokok anggur. Sebab kalau patah sedikit, udah, meskipun tempatnya mungkin sama, tetapi akan menjadi kering, bahkan mati, apalagi berbuah. Saudara-saudaraku yang terkasih, permenungan tentang pokok anggur mengajarkan kepada kita sekaligus, satu, betapa rapuhnya kita. Kita harus bergantung pada Sang Sumber Hidup yang memberi asupan kepada kita sebagai ranting-ranting. Dari asupan itulah hidup kita akan berbuah, akan berbiji. Nanti bijinya akan menghasilkan kehidupan-kehidupan baru. Permenungan yang kedua sekaligus bahwa buah-buah yang akan kita hasilkan tidak melulu langsung berefek kepada kita. Langsung kita santap, langsung kita makan. Seperti tumbuh-tumbuhan dengan buah-buahnya. Buah-buah itu juga harus dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur gereja, dan kita semua, para pengikutnya adalah ranting-rantingnya, adalah gagasan dasar, sebuah rahasia kenapa gereja masih bertahan sampai hari ini, setelah 2000 tahun lebih. Kalau kita baca bacaan pertama, sejak Paskah, saudara-saudara, kita bisa melihat itu. Kutipan-kutipan, bacaan-bacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana Tuhan Yesus yang wafat, bangkit, menampakkan diri kepada para muridnya, mempercayakan pewartaan kerajaan Allah, pewartaan tentang pertobatan, didamaikan kembali dengan Allah kepada para murid-muridnya. Para murid yang sudah selesai pada prosesnya, tetap terus diproses, sekarang dikasih tugas baru oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mewartakan kabar sukacita Injil ini kepada seluruh dunia. Nah, itulah isi dari Kisah Para Rasul. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul, ada trik-trik tertentu yang membantu kita untuk bisa menikmati. Kitab ini berisi apa sih? Kitab ini arahnya kemana sih? Saudara-saudara, kalau Anda membaca Kisah Para Rasul, perhatikanlah baik-baik pada yang namanya gerakan. Kok sama, Romo, ketika kita membaca Injil, peka pada gerakan-gerakan keluar ke dalam, naik ke atas, mundur ke belakang. Karena apa? Penulis Kisah Para Rasul adalah penulis yang sama dengan penulis Injil. Coba tulis di kolom komen. Kisah Para Rasul ditulis oleh penulis yang sama. Yang menulis Injil, pinter. Penulis Injil Lukas. Dia menulis bukunya yang kedua yang disebut Kisah Para Rasul. Gerakan yang mana yang dimaksud oleh Romo Yosef dalam Kisah Para Rasul? Anda akan melihat setelah kuasa kebangkitan Tuhan, itu ada sebuah gerakan, makin lama kabar sukacita itu makin meluas. Dari Yerusalem mengarah ke daerah-daerah sekitarnya. Pewartaan kerajaan Allah meluas, semakin banyak orang yang mendengar. Yang tadinya didengar oleh orang-orang Yahudi, didengar juga oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Lihat, itu gerakannya melebar. Tuhan Yesus yang bangkit itu seperti tetesan air di dalam sebuah kolam yang tenang. Begitu masuk bersentuhan tetesan itu dengan permukaan air, kita bisa melihat gelombang yang makin lama makin besar. Itulah yang terjadi, gerakan yang pertama. Pewartaan kerajaan surga semakin dikenal oleh banyak orang. Semakin menarik hati banyak orang. Itulah gereja pada akhirnya berkembang. Dari para rasul kepada para murid-murid yang lain. Bertambah 1000, bertambah 3000 orang banyaknya. Sampai hari ini geraknya selalu bertambah, meluas. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, apalah artinya bertambah banyak secara kuantitas? Wow, kita senang kalau baptisan makin lama makin banyak. Kalau makin banyak orang-orang yang dibaptis, makin banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan, makin banyak orang-orang yang membaca kitab suci, makin banyak orang yang mau percaya pada Yesus.
Apalah artinya jumlah yang semakin banyak kalau tidak beriringan dengan peningkatan kualitas. Ini saudara-saudara, ternyata tantangannya yang dihadapi oleh para rasul, oleh Saulus, oleh Barabas, bukan sekedar menambah jumlah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Karena ketika dalam usaha para rasul, Paulus, Barnabas ini dalam mewartakan kabar sukacita Injil, mereka harus ditempa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, kualitas iman mereka. Dengan cara apa? Tidak lain tidak bukan dengan semakin bertambahlah jumlah orang yang percaya pada Tuhan, semakin meluaslah daerah-daerah yang dijamah oleh para rasul Yesus ini, bertambah juga masalah-masalah mereka. Dari mana Romo Yosef tahu? Kalau Anda lihat ya, ada gerakan lain lagi. Setelah Paulus, para rasul yang lain, Petrus, ditolak, diterima, tapi jumlah mereka semakin bertambah. Konflik-konflik eksternal di situ terjadi. Bagaimana gereja berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya, dengan orang-orang yang menolak pewartaan para rasul ini. Tetapi setelah di Kisah Para Rasul bab 14, bab 15, kita bisa melihat konflik masalah yang lain, yaitu masalah internal. Itu gerakannya, sekaligus meluas secara kuantitas, tapi jangan lupa, jangan hanya sibuk untuk menambah kuantitas, tambah juga, perdalam juga kualitas imannya. Nah, hal itu bisa kita lihat ketika para penatua-penatua protes kepada para rasul bahwa pelayanan-pelayanan meja terhadap para janda ditelantarkan karena para rasulnya sibuk ke sana kemari. Itu konflik internal yang pertama. Lalu konflik internal tidak berhenti sampai di situ. Di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 6. Di situ kita bisa melihat konflik internal yang mendewasakan gereja. Yaitu ketika orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya. Orang-orang Farisi ini sudah percaya sama Yesus, sudah dibaptis, tetapi mereka meributkan, menuntut orang-orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus harus disunat. Nah, ini problemnya. Bagaimana sunat yang menjadi bagian perjanjian antara Allah dengan orang-orang Israel dalam perjanjian lama mau diterapkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Maka terjadilah konflik-konflik internal, masalah-masalah internal. Apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka mengumpulkan para pengikut Kristus. Mereka duduk bersama untuk membicarakan soal itu. Salah satu yang kita kenal adalah sidang di Yerusalem, membicarakan soal sunat, soal makanan-makanan haram, pewartaan kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi, gereja, murid-murid Kristus semakin didewasakan, semakin bertambah jumlah mereka, semakin banyak juga konflik-konflik yang harus mereka hadapi. Tapi kuasa kasih Tuhan selama gereja menempel pada sang pokok anggur yang benar, masalah-masalah, konflik-konflik eksternal maupun internal akan dilalui oleh gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang dalam hidup kita begitu kok. Bukan cuma masalah pekerjaan, bukan cuma masalah pelayanan, bukan cuma masalah kita di luar rumah. Tetapi kadang-kadang kita juga menjadi babak belur dengan konflik-konflik internal di tengah keluarga kita. Dalam batin kita juga sering terjadi konflik batin, betul? Kuncinya adalah konflik-konflik itu mendewasakan iman kita. Yang kedua, sejauh kita menempel pada Sang Kristus. Karena ketika kita menempel pada Sang Kristus, dikatakan kamu akan berbuah banyak. Yang kedua, di ayat 7, Yohanes bab 15, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu rahasianya, itu senjatanya. Kalau doa-doa kita mau dikabulkan oleh Tuhan.
Jangan biarkan konflik masalah menjadi momok dalam kehidupan kita yang harus kita hindari, yang harus kita jauhin. Konflik akan selalu ada kok. Namanya juga hidup di dunia ini. Tapi bagaimana kita semakin dewasa, dibentuk dalam bentukan Tuhan melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Kuncinya menempel pada sang pokok anggur. Semoga doa-doa kita semakin berkualitas. Iman kita pun semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar dan akulah ranting-rantingnya. Izinkan aku boleh tinggal menempel di dalam Engkau, menyerap energi-energi kehidupan, air-air sumber hidup, kekuatan demi kekuatan setiap hari yang mengalir daripadamu. Jagalah aku, segarkan aku dengan rahmat-rahmat-Mu setiap hari. Jangan biarkan aku patah, terputus, terpisah daripadamu, yang bisa membuat aku menjadi kering dan mati. Izinkan aku ya Tuhan Yesus, kalau aku menempel pada sang pokok anggur, hidupku akan berbuah, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarku, dan pada akhirnya hidupku akan mempunyai arti bagi sesama. Tuhan Yesus, bersihkanlah aku selalu dengan firman-Mu. Jangan biarkan ada kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, hama, serangga-serangga yang mengganggu kehidupanku. Biarlah aku yang sudah dibersihkan dengan firman-Mu selalu mendapat energi kehidupan baru. Dalam nama Yesus, inilah doa-doa permohonanku. Tuhan Yesus, dengarkanlah jeritan doaku. Bantu banyak orang yang sedang kesulitan dalam hidup ekonominya. Sembuhkanlah, hiburlah mereka yang sedang sakit. Tolonglah keluarga-keluarga, anak-anak-Mu yang sedang dalam masalah-masalah berat. Biarlah konflik-konflik masalah mereka ikut mendewasakan iman mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.